Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini adalah suasana pada sholat Jumat. Semoga Allah menerima amal ibadah sahabat fillah semua. Ada yang menarik yang disampaikan khotib, yakni tentang takdir seseorang telah ditetapkan masuk surga ataupun neraka. Sebagaimana Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, kemudian Allah menciptakan penghuni surga dari keturunan Adam. Orang-orang tersebut adalah pelaku amalan-amalan. Mereka melaksanakan sesuai dengan kekuasaan dan kehendaknya. Dari Muslim bin Yasar al-Juhani, Umar bin Khattab pernah ditanya mengenai ayat tersebut. Dan ingatlah ketika Rabb mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Rabbmu? Mereka menjawab, betul, engkau Rabb kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap kekuasaan Allah. Quran Surat Al-A'raf 172. Umar bin Khattab berkata bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya mengenai ayat tersebut. Beliau menjawab, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam, lalu dia mengusap punggungnya dengan tangan kanannya dan mengeluarkan darinya sejumlah keturunannya. Allah berfirman, aku telah menciptakan mereka untuk dimasukkan ke dalam surga dengan amalan penduduk surga. Dan mereka pun mengamalkannya. Kemudian Allah mengusap punggungnya lagi, lalu mengeluarkan darinya sejumlah keturunannya. Dan Allah berfirman, aku telah menciptakan mereka untuk neraka dengan amalan-amalan penduduk neraka. Dan mereka pun mengamalkannya. Ada seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, lantas apa gunanya beramal? Maka Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla apabila menciptakan seorang hamba untuk surga, maka Allah menjadikannya beramal dengan amalan penduduk surga hingga ia mati dalam keadaan beramal dengan amalan-amalan penduduk surga. Lalu ia dimasukkan ke dalam surga dengan amalan tersebut. Dan jika Allah menciptakan seorang hamba untuk neraka, maka Allah menjadikannya beramal dengan amalan-amalan penduduk neraka hingga ia mati dalam keadaan mengamalkan amalan penduduk neraka. Lalu ia dimasukkan ke dalam neraka dengan amalan tersebut. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4703. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu juga pernah berkata, Suraqah bin Malik bin Ju'syum datang dan berkata, wahai Rasulullah, berikanlah penjelasan kepada kami tentang agama kami seakan-akan kami baru diciptakan sekarang. Untuk apakah kita beramal hari ini? Apakah itu terjadi pada hal-hal yang pena telah kering dan takdir yang berjalan, ataukah untuk yang akan datang? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bahkan pada hal-hal yang dengannya pena telah kering dan takdir telah berjalan. Kemudian ia bertanya lagi, lalu apa gunanya kami beramal ya Rasulullah? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beramallah kalian karena masing-masing dimudahkan untuk melakukan sesuatu yang telah ditakdirkan. Hadis riwayat Muslim 2648. Bahkan para salaf juga mengatakan, jika kalian lapar, apakah kalian bisa langsung kenyang sebelum kalian mencari sebab-sebab bagaimana agar bisa kenyang perut kalian? Demikian pula bahwa surga dan neraka telah ditetapkan bagi kalian, namun kalian tidak akan bisa mendatanginya jika kalian tidak mencari sebab-sebabnya. Dan Rasulullah sudah berikan bahwa sebab-sebab masuk neraka dan sebab-sebab masuk surga sudah diberikan gambaran-gambarannya. Oleh karenanya patut kita waspada kepada diri kita sendiri, apakah kita senang atau ridho dengan amalan-amalan penduduk surga atau amalan-amalan penduduk neraka. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kemudahan kita untuk melakukan amalan-amalan penduduk surga. Kurang lebih mohon maaf. Salam barakallahu fikum.